Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nurhandayani. Di video sebelumnya, kita sudah mengenal lebih dekat apa itu pneumonia dan bagaimana penyakit ini bisa menyerang paru-paru. Sekarang mari kita bahas bersama CT scan toraks untuk mendeteksi penyakit pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada jaringan paru yang menyebabkan alveoli terisi cairan atau nanah. Untuk melihat kelainan ini secara detail, digunakan pemeriksaan CT scan toraks. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana CT scan toraks dilakukan, bagaimana gambaran paru normal, serta bagaimana gambaran paru yang mengalami pneumonia berdasarkan potongan gambar CT scan. On CT, we can look at different tissues by altering something called the windows, and we will come on to how in a minute. On the left, we have a mediastinal window demonstrating a large right hilar tumour. When you look at a CT, remember you view it as if you were looking up from the patient's feet. On the right, we have a lung window which highlights air. In this case, there is a large tension hydropneumothorax on the left. Look at the heart being pushed into the right side of the chest, causing tamponade. So now I'm going to run through some cross-sectional anatomy. Starting in the superior mediastinum, we have the aortic arch, and on the right, the superior vena cava with the trachea posteriorly. Moving down below the level of the aortic arch, we can see the ascending aorta anteriorly and descending aorta posteriorly. In between the two is the main pulmonary artery branching into right and left pulmonary arteries. The trachea splits into the right and left main bronchi at the carina. Coming into the heart, we can see the aortic root just above the level of the aortic valve, and the right ventricular outflow tract that runs into the pulmonary artery via the pulmonary vein. In the heart, the left atrium is the most posterior cardiac chamber which links to the left ventricle via the mitral valve. The right ventricle is the most anterior chamber and is linked to the right atrium by the tricuspid valve. Below the diaphragm, we can see the liver on the right and the spleen on the left with the stomach. As mentioned, the lungs are divided by fissures. The oblique fissure divides the upper and lower lobes from each other. On the right, the horizontal fissure divides the upper lobe from the middle lobe. If we look at a sagittal reconstruction, you can see the upper and middle lobes lie anteriorly in the chest and the lower lobes posteriorly. Pemeriksaan CT scan toraks dilakukan dengan posisi pasien berbaring terlentang di meja CT scan. Kedua tangan diangkat ke atas untuk menghindari artefak pada area paru. Pemeriksaan dilakukan pada fase inspirasi maksimal, sehingga paru terisi udara dengan optimal. Pada kasus pneumonia, CT scan umumnya dilakukan tanpa kontras karena yang dinilai adalah jaringan paru atau parenkim paru. Mesin CT scan akan menghasilkan potongan gambar tipis yang dapat ditampilkan dalam beberapa bidang, yaitu aksial, koronal, dan sagital. Pada potongan aksial, paru terlihat seperti irisan melintang. Pada gambar ini, sisi kiri tampak paru normal dengan warna hitam yang menandakan paru terisi udara. Namun, pada sisi kanan gambar tampak area abu-abu putih yang luas dan homogen. Area ini disebut konsolidasi, yang menunjukkan alveoli terisi cairan akibat proses infeksi. Konsolidasi tampak mengikuti satu lobus paru, sehingga gambaran ini sesuai dengan pneumonia lobaris. Pada potongan koronal, paru terlihat dari arah depan ke belakang. Potongan ini membantu menilai penyebaran pneumonia dari bagian atas hingga bawah paru. Pada gambar ini, tampak area putih pada paru bagian bawah yang menunjukkan lokasi konsolidasi dominan di lobus inferior. Gambaran ini menegaskan bahwa kelainan tidak menyebar merata, melainkan terlokalisasi pada satu lobus paru. Pada CT sagital ini, konsolidasi tampak berada di bagian posterior paru bawah, sesuai dengan lokasi yang sering terkena pneumonia akibat gravitasi. Pada CT scan toraks normal, paru-paru tampak dominan berwarna hitam. Ini menunjukkan alveoli terisi udara secara optimal. Pola bronkus dan pembuluh darah tampak halus, simetris, dan menyebar hingga ke perifer paru. Tidak tampak area putih padat, tidak ada konsolidasi, tidak ada cairan di rongga pleura, dan tidak ada kolaps paru. Pada CT scan paru dengan pneumonia,
tampak perubahan yang jelas dibandingkan paru normal. Area paru yang mengalami pneumonia tampak lebih putih dan padat akibat alveoli terisi cairan dan sel radang. Pada gambar ini, konsolidasi tampak menyatu dan mengikuti satu lobus paru yang merupakan ciri khas pneumonia lobaris. Adanya air bronkogram di dalam konsolidasi memperkuat diagnosis pneumonia karena menunjukkan bronkus masih terbuka, sementara jaringan sekitarnya terisi cairan. CT scan toraks merupakan pemeriksaan yang sangat efektif dalam mendeteksi pneumonia. Dengan melihat gambaran konsolidasi, air bronkogram, serta distribusi kelainan pada potongan aksial, koronal, dan sagital, diagnosis pneumonia dapat ditegakkan dengan lebih pasti. Oleh karena itu, CT scan toraks berperan penting dalam membantu diagnosis dan penata laksanaan pasien pneumonia.